Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kembali kita membaca kartu. Seperti biasa, saya bacakan dalam love reading. Jadi kamu sesuaikan keadaan dan kondisimu. Apakah ini ceritamu? Ya, apakah ini ceritamu? Boleh. Kalau kamu rasa ini ceritamu, 1, 2, 3 kartu yang turun. Jika kamu rasa ceritamu, silakan mengikuti. Oke? Saya nih setiap reading ya selalu wanti-wanti kayak gini. Kenapa? Ya, orang yang selalu lihat kartu, kalau melihat kartu bukan di energi kamu ya, itu nanti kejadiannya halu lagi. Oke? Baik, teman-teman. Ayo kita lihat cerita apa di sini. Saya belum punya judul nih. Kita tanya aja sama kartu-kartu ini ya. Kita rasakan saja energi yang ingin terkoneksi di kartu-kartu ini. Cerita apa itu? Lihat. Teman-teman, di sini ada satu energi yang terkoneksi dengan kita. Energi yang mungkin ya, ini kalau sebuah hubungan, saya lihat sebuah kondisi hubungan yang wow. Kartunya negatif semua. Ya. Satu kondisi hubungan yang energinya awan. Tuh. Ya. Cerita antara kamu dengan seseorang yang di sini energi utamanya awan. Ya. Hubungan yang di sini apa kalau bahasanya, mau dibawa kemana hubungan ini? Gelap ya, awan hitam. Tidak tahu kemana arah tujuan hubungan ini. Hubungan yang di sini saya lihat sulit sekali untuk berkembang. Jadi kalau saya rasakan ada kebahagiaan dan ketidakbahagiaan berdekatan. Nah, seperti itu ya. Kebahagiaan dan tidak bahagia itu berdekatan. Ini awan hitam dan awan putih, teman-teman. Ya. Hubungan yang di sini menurut kamu dan dia ini dihadapkan pada beberapa masalah yang mungkin menurut kalian ya sulit untuk diselesaikan. Ya. Lihat, ini cambuk ini kartunya. Ya, pada akhirnya sebagian dari kalian di sini apa ya, seperti ada energi menyerah atau menyelesaikan siklus ini. Jadi kalau berhubungan dengan orang, karakter orang ini mungkin tidak jelas. Ya. Tidak apa ya, tidak ada keterbukaan. Jadi kalau orang baru ya, bertemu orang baru, hati-hati. Ada satu hal yang tidak jelas di sini. Ya, nggak hitam nggak putih begitu. Kalau cinta segitiga ya jelas, tidak jelas arah tujuannya kemana, nggak tahu kemana arah tujuan. Oke, kalau orang yang berpasangan ini tidak ada keterbukaan, ya, sehingga yang terjadi apa? Situasi yang melelahkan dan energi jangkar, kondisi yang sulit berkembang untuk sebuah hubungan. Kita gambarkan juga stagnan di sini, ya. Kalau diterusin, apa yang terjadi di sini dengan jiwa kita seperti perpecahan batin, capek, perasaan yang tidak nyaman. Oke? Kenapa? Karena di sini sibuk bertahan. Ya. Tidak harus dari dia, pasanganmu, ya. Ini juga bisa energi dari luar. Oke? Jadi akan ada kelelahan. Oh iya, ini lelah artinya ya. Kondisi yang begitu aja. Ya, kondisi yang sangat ekstrim saya bilang. Ya, sangat membingungkan, sangat melelahkan, sangat menyakitkan juga karena cambuk ya, rasanya sakit. Oke. Jadi ini ada satu siklus hubungan yang sedang dalam kondisi awan. Kalau hubungan yang sedang berjalan, hubungan ini sedang memasuki siklus di energi awan gelap. Ya, kalau ini sebuah hubungan yang sedang berjalan, mungkin kalian berumah tangga, hanya satu yang perlu diingat, ya, sifat awan itu tidak permanen. Oke, jadi bertahan dan berjuanglah jika ini energi awan untuk orang-orang berumah tangga.
Baik teman-teman, ini satu kondisi yang capek untuk sebuah hubungan. Saya mau buka energi feminin dan maskulin. Atau kita luaskan sedikit lagi ini, ya. Kita luaskan sedikit lagi. Lihat. Tikus ya, beban pikiran, perasaan yang menggerogoti, perasaan yang merusak, ya. Yang merusak batin ini, kalau diterusin akan merusak batinmu, beban pikiran. Beberapa terpisah di sini, beberapa kondisi hubungan stuck, macet, tidak berkembang, sulit berkembang. Ya, pada akhirnya di sini memutuskan untuk bebas, ya, memutuskan untuk ayolah kita bergerak masing-masing, ya. Ya, pada akhirnya membuat keputusan. Memang beberapa dari kalian di sini dihadapkan pada kondisi harus memilih. Oke. Saya akan buka energi feminin di sebelah kanan, maskulin di sebelah kiri. Rasakan kamu di energi yang di sebelah mana. Ini di sini aja. Coba kita lihat perasaan, ya. Teman-teman, rasakan apakah kalian berada dalam cerita yang seperti ini? Cerita antara kamu dengan seseorang, ya, yang di sini kalian seperti berdiri di persimpangan. Bingung, saya ini maju atau mundur, ya? Atau di sini saya ini milih dia atau dia? Atau di sini ada kebingungan untuk saya ini harus bertahan atau melepaskan, ya. Pada akhirnya nanti di sini saya lihat kamu akan sampai pada titik yang kamu nggak tahan lagi, kamu ingin keluar dari kondisi ini. Oke? Coba saya tambahin deh ceritanya. Cerita bisa apa saja, teman-teman, ya. Case akan banyak sekali untuk kita yang banyak, ya. Tetapi energinya seperti ini, rasanya yang kamu rasakan seperti ini. Mungkin kamu berpacaran, mungkin kamu PDKT, atau mungkin kamu berumah tangga, ya. Ada rasa-rasa yang seperti ini. Ayo deh kita tambahin ceritanya di sini. Beberapa dari kalian mungkin wanita, ya. Yang nonton di sini mungkin banyaknya wanita, ya. Seorang wanita yang saya lihat di sini sebenarnya ada kebijaksanaan di dirimu, ada kasih sayang di dirimu, ya. Kamu juga mungkin berasal dari lingkungan atau status sosial yang bagus di sini, ya. Tapi sedang ada masalah yang seperti menggerogoti batin kamu di sini. Ya, mature woman, ada kedewasaan di sini. Oke. Sebenarnya kalau untuk dirimu ini sudah ada stabilitas, tapi ini masalah perasaan, masalah antara kamu dengan seseorang. Mature woman, beberapa ini berumur 40 ke atas, ya. Namun jika kalian lebih muda, kalian juga udah di energi yang mature. Kamu udah ada kedewasaan di sini yang dirasakan, ya. Tuh, ya. Beberapa di sini kalian yang menonton mungkin sudah berumah tangga. Ya, ini juga mengindikasikan bahwa ini beberapa ini cerita di dalam rumah tangga. Ada satu kondisi yang bikin kamu capek, ya. Ada satu kondisi yang mungkin ada ketidakjelasan. Oke? Ada ketidakjelasan yang membuat kamu merindukan bebas dari masalah ini. Kondisi stagnan, ya. Tapi banyak sekali, teman-teman, kita tutup, ya. Kondisi terlihat stagnan di sini, tapi ini juga mungkin hubungannya kuat karena energi jangkar.
The lovers, teman-temanku, ada energi the lovers. Lovers ya, kisah cinta di sini katanya. Kisah cinta yang ada awan gelap. Ada energi lovers yang di sini harus menentukan sebuah pilihan. Harus mengambil tindakan atau membuat keputusan. Oke? Kamu sebenarnya mencintai seseorang di sini, ya. Saya nggak tahu jika kamu lajang apakah orang itu telah berumah tangga sehingga ini menjadi hubungan yang stuck, yang kandas. Beban, tekanan, ada perasaan seperti intimidasi, itu yang membuat sangat lelah. Ya, itu yang membuat kalian merasa sangat lelah. Ada official person, apakah beberapa terkait di sini dengan Pak Polisi, aparat, ya. Ya, jadi ada satu kondisi hubungan yang sangat capek, yaitu perasaan tekanan atau intimidasi atau rasa takut. Pathway. Jadi inginkan kebebasan, inginkan kemerdekaan lah ya, ingin keluar dari siklus ini. Walaupun cinta, walaupun energinya lovers di sini ya, tetapi ada satu kondisi kalian harus membuat keputusan atau membuat pilihan, ya. Oke, teman-temanku, ada journey di sini tentang perjalananmu, ya. Harus membuat keputusan atau pilihan, harus memilih ya. Harus mengambil tindakan di situ sehingga bisa bergerak lagi, bisa mengalir lagi, bisa berjalan lagi di sini. Oke. banyak teman-teman. Wanita dan mais. Semoga aja di sini tidak ada yang sampai mereka menggerogoti uangmu ya. Semoga tidak sampai ke situ karena ada indikasinya di sini. Lagi-lagi kartu cambuk ya. Ingin sekali keluar dari siklus ini. Cinta karena di sini ada potret kamu terus mengingat dia ya. Tapi kamu juga seperti berada pada titik sadar, saya harus melepas cerita ini atau keluar dari siklus ini. Ada kunci, coba mencari solusi. Kamu tahu di sini ya, ada sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan ya. Pergi adalah jalan terbaik. Oke? Keluar dari cerita ini adalah kuncinya, seperti itu. Ya. Di sini ada surat, segala hal yang terkait dengan surat menyurat. Apakah kamu juga menerima kabar di sini? Kita buka dulu, teman-teman. Tuh ya, benar-benar ingin memilih. Ini crossroad, teman-teman, jalan yang bercabang. Oke. Lagi-lagi ada lovers. Ini juga lovers ya.
Ini cerita hati, ini cerita cinta. Mungkin beberapa ada koneksi twin di sini. Saya lihat kondisi yang capek sekali. Ya. Teman-temanku, ini beberapa koneksi twin flame saya lihat ya, karena akhir ceritanya ada buku, harus dapat buku, harus dapat hikmah, harus dapat pemahaman, harus dapat pengalaman. Ya, ceritanya di sini tadi seperti yang kita uraikan. Beberapa dari kalian mungkin di sini memang kisah di dalam rumah tangga, kejadian di dalam rumah tangga. Tetapi saya melihat ada perasaan seperti intimidasi, ya bisa saja ya di dalam rumah tangga pasangan-pasangan yang dominan. Oke. Ada cinta namun ada rasa tekanan atau intimidasi. Ada cinta tetapi jalan ke depan tidak terlihat. Ya. Teman-teman, ini beberapa ada cerita yang di sini sudah berumah tangga namun bertemu dengan twinnya atau dengan soulmate-nya. Oke. Sehingga digambarkan di sini ada ketidakjelasan yang terjadi, ya, satu kondisi perasaan yang capek sekali berada di dalam hubungan ini. Oke. Ayo kita lihat perasaan. Saya letakkan energi feminin di sebelah kanan, maskulin di sebelah kiri. Kamu rasakan. The Hangman. Nah, ini untuk feminin. Ada Page of One dan di sini ada Ace of Cup. Cerita cinta-cintaan nih. Kisah cinta-cintaan. Bagaimana dengan si maskulin? Ada Justice. Justice ada beberapa, mungkin di antara kalian ada yang terkait cerita hukum ya. Karena saya melihat tadi ada aparat, di sini ada hakim. Semoga masalah yang aman-aman aja. Ada banyak teman-teman. Ayo kita lihat maskulin. Oke. Kartunya mayor semua ini di energi maskulin. Seven of Cup. Oke. Berdiri di antara dua pilihan, di mana di sini satu kondisi yang kita harus memilih ya. Harus ada pilihan di sini agar cerita kembali bergerak. Ini dia. Oke. Oke. Feminin ya. Terkadang memang sepertinya harus ada pengorbanan ya untuk kita agar kembali bergerak maju. Ini terlihat di kartumu. Ada Hangman, ada Page of One dan ada Ace of Cup. Oke. Feminin di sini merasa seperti berdiri di persimpangan. Ya, ada dua pilihan di sini. Feminin di sini seperti sangat inginkan sesuatu tapi tidak tahu apa itu atau bagaimana cara melakukannya. Ya. Gak tahu di sini bagaimana cara melakukannya. Itu makanya energinya energi crossroad. Oke. Memang ya tadi saya katakan mungkin sebuah pengorbanan diperlukan di sini. Ya. Ada gambaran feminin coba di sini berhubungan dengan aspek-aspek rohani dirinya. Oke, menghubungkan dirinya dengan ini masuk ke dalam diri lah ceritanya. Saya melihat ada spiritual awakening-nya karena di sini ada buku. Oke.
Coba berdamai di sini dengan ketidakpastian, ya, karena ini energinya nggak pasti ceritanya di sini. Coba berdamai dengan ketidakpastian, ya, seperti coba melepaskan kontrol atas situasi ini. Jadi menyerah energinya. Ini energi orang menyerah ini, ya. Seperti apapun di sini ada gejolak yang terasa, tapi kalah ya dengan ini arkana mayor. Dari dalam batinmu ada sebenarnya sebuah kesadaran untuk menyerah, ya, menyerah, menerima apa yang terjadi di sini. Coba berdamai dengan kenyataan di sini. Oke? Coba melihat situasi ini dari sudut pandang baru, ya. Seperti apa ya? Coba mematikan diri untuk menciptakan yang baru. Jadi si feminin ini energinya menyerah atau melepas. Oke, kalau ada jalan di sini harus memilih. Ada gambaran si feminin di sini lebih melepaskan, ya, memaafkan. Kalau hubungan, ya, memilih ya sudahlah, saya mundur seperti itu. Oke, yang tadinya ini apa ya? Ada usaha, di sini feminin memilih sudahlah, saya mundur. Saya menyerah, saya melepas. Karena ini energinya memilih ya, teman-teman. Tuh. Mundur. Apakah di dalam cerita rumah tangga para feminin akhirnya minta cerai? No, ya. Mungkin di sini feminin memaafkan. Karena energinya bijaksana sekali di sini. Ada perenungan yang terjadi di dalam diri si feminin. Sampai pada titik saya menyerah, saya menerima kenyataan ini. Ya. Jika ini sebuah hubungan dan membuat kalian harus mundur, ya sudahlah. Ya sudahlah, saya mundur. Oke? Karena siklusnya memang ingin keluar, ya, ingin sekali keluar dari satu hal, satu kondisi yang di sini baik feminin baik maskulin terasa sangat capek. Jadi kalau mau dirangkai ya, saya membaca feminin dan maskulin ini ada satu kondisi yang ini tadi ya, yang semakin gelap. Kalau udah kondisi seperti ini kita harus melepaskan agar ada energi baru, teman-teman. Ya, jadi kalau ini hubungan lama ada energi baru, ya ada cerita baru. Keluar dari siklus, kembali maju lagi, kembali bergerak lagi. Ya, kalau ini cerita dengan orang gimana ini? Kalau pacaran lah ya, kalau pacaran dengan orang yang nggak jelas atau seperti apa ya. Keluar dari siklus ini boleh, silahkan mengambil tindakan apakah kalian memilih maju atau mundur. Ya, kalau ini kisah rumah tangga ya di sini mau tidak mau agar bergerak lagi memaafkan. Karena kondisi di sini gelap, awan hitam, ya. Seperti saya selalu menggambarkan malam, kalau udah tambah malam, tambah gelap ya, maka akan bertemu fajar. Itu siklus di alam semesta ini. Jadi ini satu fase kondisi yang di sini apapun jenis hubungan kalian, ya, kalian berada dalam kondisi yang capek, yang lelah. Ayo melepaskan di sini, teman-temanku, lihat ya. Ambil tindakan, ambil keputusan, ya. Kalau memilih maju, ayo silahkan maju, lepaskan yang di belakang. Lepaskan yang lama. Kalau mau memilih putus, ayo silahkan putus ya, melepaskan hubungan, ya, agar kamu bisa bergerak maju. Tapi kalau ini rumah tangga yang nggak mungkin kan cerai nyambung ya. Ayo di sini mengambil tindakan ya dengan cara apa? Melepaskan, memaafkan. Kalau nggak ceritanya ya stuck seperti ini. Tidak ada energi baru, tidak ada apa? Nggak ada perubahan cerita lah, begitu aja, ya. Jadi kalau kalian di sini hanya pacaran ya, kalau mau putus merasa orang ini tidak jelas, ambil tindakan, ngapain lama-lama, ya, namanya juga pacaran, udah tahu dia nggak jelas di sini. Saya lihat energinya the lovers, teman-teman ya. Maksudnya kalian bisa melihat, ya, ini lovers ya. Kalian bisa melihat hubungan ini kemana arahnya, nggak kelihatan, ya. Jangan berlama-lama stuck di sini. Ini stuck nih, energi jangkar. Setelah stuck kita harus keluar katanya di sini, ya. Jadi kalau ini memang kalian lajang ya, masih ada orang baru punya kesempatan datang kalau kalian menutup cerita ini. Oke. Yang bagaimana dengan maskulin? Lihat maskulin di sini ada justice, ada the star ya. Jadi dua-dua kartu yang melambangkan keseimbangan ya. Ada dua di sini.
Justice ya, beberapa maskulin mungkin ada terkait dengan masalah hukum. Oke, masalah hukum nggak tahu apakah perceraian atau seperti apa, karena di sini ada surat nih, ya. Semoga yang baik-baik aja, nggak ada cerita yang sampai cerita-cerita jelek tentang masalah hukumnya. Maskulin lebih apa ya, karena dia maskulin energinya ya, lebih pakai logika. Dia coba memandang ini dengan cara yang seimbang dan masuk akal, ya. Berpikir tentang sebab akibat, ini kan ada kartu justice di sini, ya. Kalau sama si maskulin ini terlihat sebab akibatnya, ini hubungan gak jelas, ini mau dibawa kemana. Mungkin dari maskulin dulu yang menutup cerita ini, karena dia lebih pakai logika. Di sini feminin pakai rasa, pakai cups. Oke. Apa ya? Coba berpikir logis, dia coba menekan emosi di sini ya. Memang beberapa dari mereka di sini saya melihat ada tindakan hukum. Nggak tahu apakah terkait perceraian atau cerita hukum yang bagaimana. Saya lihat Pak Polisi juga di sini. Oke. Jadi ada perasaan, ada kesadaran dia tidak seimbang, sehingga dia akan menyeimbangkan dirinya di sini, yaitu tentang perasaan dan logikanya, tentang semua apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, angan-angannya kepada kamu, kepada hubungan ini, ya. Coba mengharmonikan dirinya, ya, emosinya, coba mengharmonikan kembali energinya, ya, karena di sini dia sudah menyadari saya sedang tidak seimbang, sehingga saya terjebak dalam cerita yang energinya gelap seperti ini. Oke, jadi di sini apa ya, ada pembenahan diri yang dilakukan oleh si maskulin. Outcome-nya di sini teman-teman, kartu kecil di atas ini, ya. Setelah membuat keputusan, di sini ada buku. Saya melihat di sini ada pembenahan diri, di sini juga ada pembenahan diri, ada satu pemahaman yang ditemukan, begitu juga dengan yang di sini. Oke, syaratnya adalah apa? Tidak boleh berdiri di persimpangan, ya. Ketika kamu berada di persimpangan, maka buatlah keputusan agar kamu kembali berjalan, ya. Ambil tindakan, mungkin tindakan ini akan sakit, akan melukai, tapi kamu akan bisa melihat, ya, yang mana ilalang, yang mana di sini beneran apa ini? Bukan padi ini teman-teman, gambarnya ya. Lavender. Ya. Jadi teman-temanku ya, saya lihat energi melepas untuk feminin dan maskulin, energi memaafkan, energi di sini keluar dari siklus-siklus yang gelap. Agar apa? Agar ada energi baru yang masuk ke dalam ceritamu. Kalau cerita hubungan yang udah lama, rumah tangga misalnya, agar ada pembenahan, ada refresh, agar kamu bisa menikmati lagi kesegaran, ya. Lakukan apa yang di sini kita katakan memaafkan atau melepaskan. Oke, kalau kamu di sini masih pacar-pacaran, ayo dong, masih ada kesempatan orang baru mungkin yang lebih baik, ya. Memang di sini teman-teman saya lihat energinya kekasih, energinya cinta. Tapi banyak situasi-situasi yang gelap, ya. Situasi yang tidak tahu arah tujuannya kemana. Ambigu, ketidakjelasan. Ayo memilih jalan, ya, yang di sini jelas untuk kita agar kita merasa ringan melangkah. Oke, karena apa? Karena di energi lovers di sini juga kita harus membuat pilihan sebenarnya. Karena ini energinya ada 2 orang di sini ya. Ada 2. Teman-teman, ayo sebelum menutup bacaan saya ambilkan seperti biasa kartu angel. Begini teman-teman ya, secara energi aja bahasanya ya. Kalau kasus akan banyak kasus untuk setiap orang. Wah, bunyi ya, ada yang bantu-bantu saya di dapur teman-teman ya. Ada banyak kasus untuk setiap orang. Saya akan bacakan secara energi. Kalau energi itu satu. Apapun kondisimu yang tidak jelas saat ini, ayo tutup cerita. Tutup cerita agar ada cerita baru. Ya, kita di penghujung tahun teman-teman. Oke, saya berapa tahun udah jadi reader ya. Saya melihat satu siklus yang sama. Ya. November, Desember, ayo kita membenahi diri. Agar apa? Agar kita memasuki awal tahun nanti, kita dengan energi baru, kesempatan baru. Kita nggak mau dong ceritanya begitu-begitu aja. Yang tahun ini, ayo kita selesaikan di tahun ini. Ya,
Di tahun yang baru kita ingin kesempatan baru, peluang baru, energi baru, segala hal yang baru. Oke, kenapa? Karena hidup harus ada perkembangan. Gak mungkin dong, ini PR-nya dibawa terus sampai tahun depan. Ya, ayo kita ambil pesan semesta untuk kamu, angel answers di sini. Bikin ini ya teman-teman, bikin target dalam kehidupan kita. Ada orang bikin per bulan, setiap bulan saya harus punya perkembangan. Kalau enggak juga ayo setahun sekali. Apapun yang tidak jelas ayo kita selesaikan. Ayo beres-beres ini sapu teman-teman ya. Cambuk ini dan sapu, cambuk, kita dipecut untuk cepat-cepat membersihkan apa yang belum bersih di sini, apa yang tidak jelas di sini. Ya, disuruh membenahi gitu. Agar apa? Agar kita masuk tahun yang baru dengan energi baru, dengan kesempatan baru, dan mungkin orang-orang baru. Pesan semesta untukmu. Choose a new direction. Coba pilih jalan yang baru. Jadi kalau di sini rasanya gelap, ya, stuck, mentok gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Choose new direction. Coba cari cara yang baru, ya. Cara baru, jalan baru, apalagi teman-teman. Orang baru mungkin, kalau yang lajang-lajang ya. Kalau yang berumah tangga jangan cari orang baru. Karena kamu akan banyak ya kita tutup. Karena kamu akan membuat siklus baru yang seperti ini. Lepaskan apa yang di sini pernah melekat di hati kita, orang-orang yang melekat di hati kita, ya, mungkin kemarahan yang melekat di hati kita. Ayo maafkan, ayo lepaskan, ayo bersih-bersih, ayo melakukan pembenahan. You are ready. Kamu udah siap sebenarnya untuk beres-beres. Kamu udah siap untuk melepas. Kamu sudah siap sebenarnya. Kalau ini harus sakit, kamu udah siap untuk sakit. Ya, udah siap nih. Karena kamu sudah berdiri di 2 tongkat. Kamu akan memilih kalau udah di energi ini. Ya. Under the deck-nya, listen to your intuition. Setelah mendengar intuisi kamu, artinya hubungkan dirimu dengan dirimu yang lebih tinggi. Ya, dengarkan batinmu, perasaanmu setiap hari memandu. Tapi kita nggak dengar teman-teman ya. Coba hening sejenak, kamu akan mendengarkan. Ya, coba hening, coba. Kalau yang bisa meditasi, ayo meditasi. Ya, kalau yang muslim mungkin melakukan tafakur atau zikir ya di hening malam. Listen to your intuition. Kehidupan dunia ini hiruk pikuk teman-teman. Urusan-urusan kita itu hiruk pikuk. Jadi luangkan waktu untuk berduaan dengan dirimu. Ya, kalau belum bisa meditasi, belum bisa melakukan tafakur atau zikir ya untuk muslim, mungkin ya kamu bisa duduk di taman dengan tenang, mungkin dengan secangkir teh. Kosongkan dirimu dari apapun. Maka kamu akan mendengar apa yang dibisikkan hati kamu, ya. Cari waktu berduaan dengan dirimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan intuisimu, be assertive, tetaplah tegas, ya. Jadi menurut jiwamu nanti udahlah, ini capek, ayo kita keluar. Kalau jiwa itu memandunya ke arah yang benar ya teman-teman. Ayo kita lepaskan, ayo kita maafkan, ya. Tegas dengan apa yang kamu temukan dalam perenungan kamu di situ. Oke. Baik, teman-temanku. Mungkin ini saja ya. Semoga ada pesan yang bisa dipetik dari bacaan ini. Ayo melepaskan, kita di penghujung tahun, kita mau tutup cerita nih. Tutup cerita yang di sini tidak jelas itu kita tutup. Ya. Kita lepaskan, kita begini bahasa dari kartu ini ya. Ayo bersihkan. Ayo buat keputusan, ambil tindakan tadi ya. Buat keputusan dan ambil tindakan ya. Lakukan di sini kalau harus memilih ya, buatlah pilihan agar kamu kembali bergerak, agar berjalan lagi. Ketika kita merasa berat,
Artinya apa? Kita harus membuang beban, ya, membuang muatan yang kira-kira tidak berguna seperti ini, ya, katu awan ini ya. Jadi kalau hubungan yang nggak jelas, oke, ada kegiatan-kegiatan kamu yang nggak jelas, ada apa di sini? Hobi-hobi kamu ya, kelompok-kelompok komunitas yang nggak jelas, ayo disapu bersih. Agar apa? Agar kamu kembali mengalir, agar kamu kembali bergerak, tentu saja bergerak dengan membawa buku di sini, membawa hikmah dan pengalaman untuk tahun depan. Untuk tahun yang baru ya. Yang mudah-mudahan dengan di sini ada bukunya, tahun depan lebih ringan. Tahun depan jangan terjebak lagi dengan cerita-cerita yang seperti ini. Oke, saya Aisyah, teman-temanku yang merasa tak terkoneksi dengan baca ini lepaskan, ya, seraplah apa yang mampu kamu serap. Oke. Jadi kalau kamu dengar apapun di luar sana, mau reading tarot atau apapun itu, ambil yang hanya mampu untuk kamu ambil. Jangan memaksakan dirimu untuk sesuatu yang mungkin tidak kamu pahami. Oke, teman-temanku, saya Aisyah, salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.